Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menangani tim yang bermain buruk dan menelan kekalahan di leg pertama babak semifinal Cup, yaitu Balai FC tim milik Bang Dias dan Garuda United tim milik Bang Rian. Jadi misi saya kali ini cukup berat karena harus bisa membawa kedua tim tersebut meraih kemenangan dan tentu saja lolos ke babak final Cup musim ini guys. Nah, untuk itu buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara saya mengatur taktik, strategi, serta formasi sebelum dan saat pertandingan berlangsung, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa bantu like video ini ya guys ya. Oke guys, jadi yang pertama saya akan menangani timnya Bang Dias, yaitu Balai FC yang menelan kekalahan tipis 3-2 atas Bulbas FC di leg pertama babak semifinal Cup musim ini. Nah, Bang Dias saat ini katanya lagi sibuk kerja, jadi dia tidak bisa hadir mendampingi timnya di leg kedua. Untuk itu Bang Dias minta tolong pada saya agar saya bisa menggantikan perannya di sisi lapangan, dan Bang Dias berharap agar timnya mampu mengalahkan Bulbas FC di leg kedua dan lolos ke babak final Cup, agar kans timnya mempertahankan gelar juara kembali terbuka guys. Tentu ini bukan misi yang mudah ya guys ya, terlebih tim lawan yang akan kita hadapi cukup berat dan mereka terbukti mampu mengalahkan Balai FC di leg pertama dengan skor tipis 3-2. Jadi agar timnya Bang Dias bisa lolos ke babak final, saya harus bisa membawa Balai FC meraih kemenangan minimal dengan skor 2-0 dan Balai FC lolos ke babak final dengan agregat 4-3. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, Bos Kelapa Sawit, dan Juragan Bawang. Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Kiano Official. Nah, di Kiano Official kamu bisa top up game kesayanganmu dengan harga termurah guys. Udah gitu prosesnya cepat dan yang paling penting amanah ya guys ya. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat player Sultan yang berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi, yaitu Bulbas FC, tim asal Belarusia. Memang jika kita perhatikan di sini, mereka terlihat punya kualitas yang lebih rendah. Tapi jangan salah guys, kualitas keseluruhan dari Bulbas FC hanyalah angka. Karena mereka sebenarnya punya kualitas individu yang jauh lebih tinggi dari pemainnya Bang Dias saat ini, terutama di area tengah dan juga di area depan. Nah, strategi seperti ini seringkali digunakan oleh player-player yang bermain di divisi platinum ke atas guys. Dan tujuan mereka menempatkan pemain dengan kualitas rendah di area pertahanan sudah pernah saya bahas beberapa hari yang lalu di video saya yang ini guys. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, setelah ini kamu bisa cek videonya di channel saya ya guys ya. Oke guys, jadi ini adalah lawan yang akan kita hadapi, yaitu Bulbas FC yang menerapkan skema formasi 3-5-1-1. Nah, formasi ini biasanya akan cenderung kuat di area tengah dan mereka cenderung lebih banyak mendominasi penguasaan bola. Dan formasi ini juga yang sebelumnya berhasil mengalahkan timnya Bang Dias, yaitu Balai FC di leg pertama, di mana saat itu Bang Dias menerapkan skema formasi 3-1-2-3-1. Nah, kali ini saya akan menerapkan skema formasi yang berbeda dari sebelumnya guys. Oke, di sini kita bisa perhatikan Bang Dias menempatkan kedua gelandang tengah terlalu ke belakang ya guys ya. Jadi mereka tidak ditempatkan di posisi terbaiknya, sementara di depan kedua gelandang tengah ini ada penyerang target man. Ya, meskipun dia bisa bermain di 3 posisi berbeda, tapi posisi terbaiknya yaitu striker. Jadi menurut saya pemain ini bisa menjadi beban di lini serang guys. Untuk itu saya harus mencadangkan pemain ini untuk sementara waktu dan saya akan memasukkan gelandang regista di line up utama. Jadi gelandang regista ini nantinya bertugas untuk mengatur tempo permainan di area tengah. Kemudian untuk gelandang box to box, dia akan bertugas untuk menjadi penyeimbang antara menyerang maupun bertahan. Dan untuk gelandang Mezzala biasanya dia cenderung bermain lebih ofensif dan saya rasa
dia bisa membantu lini serang Balai FC dengan umpan-umpan kuncinya nanti. Oke, dan di area sayap saya masih tetap mengandalkan dua pemain bintang Balai FC untuk membongkar lini pertahanan tim lawan dari kedua sisi. Nah, yang pertama winger di sisi kiri, dan di sisi kanan ada inside forward untuk mendukung peran striker yang diplot menjadi ujung tombak utama, guys. Nah, di sini saya menempatkan winger maupun inside forward di posisi terbaiknya ya guys ya. Sementara striker posisinya agak ditarik ke belakang mendekati posisi AMC. Jadi perannya kali ini agak sedikit berubah dan dia lebih condong menjadi second striker atau bisa juga berperan sebagai central forward ketimbang menjadi striker murni, guys. Nah, kurang lebih formasinya seperti ini ya guys ya. Jadi kali ini saya akan menerapkan formasi 3-1-3-3 untuk menghadapi formasi 3-5-1-1 yang diterapkan oleh tim lawan di leg kedua, guys. Nah, kurang lebih formasinya seperti ini, guys. 3-1-3-3. Jadi di posisi back di sini saya menempatkan 3 center back, kemudian di posisi gelandang bertahan ada gelandang jangkar, di tengah ada gelandang regista, gelandang box to box, dan gelandang mezala. Sementara di area sayap ada winger di sisi kiri, inside forward di sisi kanan, dan di posisi striker saya menempatkan Bambang Pamungkas. Bukan Bambang Pamungkas, ding. Tapi penyerang target man, guys. Oke, kurang lebih formasinya seperti ini, dan nanti kita akan lihat akankah taktik, strategi, dan formasi 3-1-3-3 mampu mengalahkan formasi 3-5-1-1 yang diterapkan oleh tim lawan, guys. Soalnya misi saya kali ini memang lumayan berat karena saya dituntut untuk bisa membawa Balai FC comeback atas tim lawan. Dan kali ini saya akan mencoba memberikan yang terbaik untuk timnya Bang Dias, yaitu Balai FC. Nah, sebelum pertandingan berlangsung, mari kita lihat terlebih dahulu letak kelemahan serta kelebihan tim lawan. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwa memang Balai FC terlihat sedikit lebih diunggulkan daripada Bulbas FC, tapi itu hanya kualitas keseluruhan. Dan jika kita perhatikan mengenai kualitas individu, Bulbas FC jauh lebih bagus, terutama di area tengah dan juga di area depan, di mana mereka punya gelandang yang punya kualitas rata-rata di angka 149%, dan mereka juga punya penyerang yang sangat tangguh dibandingkan dengan pemain yang dimiliki oleh Balai FC. Oke, jadi ya untuk persiapan memang sudah luar biasa bagus karena ini adalah pertandingan yang sangat penting di leg kedua babak semifinal cup. Sementara tim lawan juga saya rasa mereka sudah mempersiapkan hal yang sama, terlebih mereka punya keunggulan gol di leg pertama, guys. Oke, bahkan kita bisa perhatikan di sini mereka punya penyerang yang sangat tajam dengan rata-rata bisa mengemas 6,8 gol, hampir 7 gol yang mereka bisa cetak di setiap pertandingannya, guys. Hampir 7 gol, dan ini adalah penyerang terbaik yang dimiliki oleh Bulbas FC, penyerang target man. Bahkan untuk atribut tembakannya sudah maksimal di angka 410%. Dan untuk meningkatkan kembali atribut tembakan maupun penyelesaiannya, mereka harus membuka level baru, guys, dari langka ke level elite ya guys ya. Jadi nanti atributnya bisa naik lagi, tapi saya rasa mereka tidak mungkin akan menaikkan lagi untuk level pemainnya karena usianya tadi 30 tahunan, dan ini adalah pemain muda yang dimiliki oleh Bulbas FC, Roberto Carlos, guys. Pemain bintang 10 ya guys ya, pemain langka yang dimiliki oleh Bulbas FC. Dan untuk atribut kuncinya sendiri juga bagus banget, bahkan atribut passingnya di angka 350%, sisanya ada di angka 200%an guys, 200% lebih lah. Dan ini adalah oke, sayang sekali kita tidak bisa menganalisa lebih jauh letak kelemahan serta kelebihan tim lawan, tapi yang kita tahu mereka punya penyerang yang sangat tangguh dan tentu saja produktif. Selain itu mereka juga punya gelandang yang sangat solid dengan 5 gelandang sekaligus di area tengah. Bukan 5 gelandang, tapi ada 6 gelandang sekaligus, 5 gelandang tengah dan 1 gelandang serang tengah. Jadi ya, saya rasa kita akan kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka di leg kedua, tapi kita harus tetap berusaha dan kita harus tetap percaya diri bahwa kita bisa comeback di laga kali ini. Oke, sayang sekali manajer dari Bulbas FC masih belum terlihat hadir di sisi lapangan. Saya rasa mereka terlalu mengenalkan kita. Dan untuk taktik,
seperti biasa karena kita sudah tertinggal lebih dulu, jadi kita akan memberikan taktik dengan mental tim gigih menyerang, kemudian untuk fokus umpan sayap kanan, gaya umpan keduan, gaya kanan tinggi, gaya tackle normal, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oke, sementara seperti ini dulu ya guys ya. Dan Bulbas FC unggul agregat gol 3-2 atas Balai FC. Kita lihat tekanan dilakukan di babak pertama. Ada Zainal di sana, umpan pendek, Pamungkas, gol Pamungkas. Mantap. 1 gol penyama kedudukan, penyama agregat. Sekarang agregat 3-3, Bulbas FC tertinggal 1-0 atas tuan rumah pemirsa. Balai FC unggul 1-0 atas tim tamu. Oke, sekarang agak sedikit tenang, kita bisa mencetak gol cepat di babak pertama. Santoso, Runtini, Watimuri, Lajko kembali ke belakang. Oh, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Gisinski. Pemain Balai FC terlihat kesakitan, kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan kali ini. Pamungkas mengambil skut beneran rancang-rancang, Pamungkas, gol Pamungkas lagi-lagi mampu mencetak gol di babak pertama, skor 2-0 pemirsa, melalui sepakan keras yang dilakukan oleh Pamungkas melalui tendangan bebas yang sangat spektakuler. Penurunan rumah langsung terlihat dari pemain Bulbas FC. Kali ini Balai FC unggul agregat gol 4-3 atas tim tamu. Zainal mencoba melakukan penetrasi, tapi tembakannya masih bisa diblok dengan sangat baik oleh pemain bertahan Bulbas FC. Ya, sekarang kita sudah berbalik unggul atas tim lawan, dan tentu kita tidak boleh senang terlebih dahulu karena mereka punya kualitas yang sangat bagus di area tengah dan juga di area depan. Jadi bisa saja mereka comeback di babak kedua nanti, atau mungkin sebentar lagi mereka akan comeback, kita belum tahu. Kita lihat saja jalannya pertandingan antara Balai FC versus Bulbas FC yang sedang berlangsung. Sutisna, Runtini kali ini cukup baik. Santoso, umpan pendek, Ukago menggiring bola bagus sekali. Ukago, gol Ukago kali ini mampu mencetak gol yang sangat baik. Sepakan kaki kanan Ukago tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang Bulbas FC pemirsa. Balai FC unggul 3-0 atas tim tamu. Luar biasa bersama apik yang dilakukan oleh pemain Balai FC di leg kedua. Bulbas FC tertinggal 3-0 atas tuan rumah. Zainal menggiring bola dari sisi sebelah kanan, yang sangat baik dilakukan oleh Mendueta. Oke, kita akan coba serang dari sisi sebelah kiri dengan gaya umpan panjang. Kita akan lihat perubahan taktik yang kita lakukan akankah mampu cetak gol kembali dan menggoyah lini pertahanan dari Bulbas FC. Kucinski, LB, Roberto Carlos dari tengah, berbahaya. Roberto Carlos nyaris saja berbuat gol, tapi beruntung cetakan Roberto Carlos melambung keluar lapangan. Oke, untuk taktik masih sama ya guys ya, bedanya kita di awal tadi pakai taktik fokus umpan lewat sayap kanan, kali ini dari sayap kiri dengan umpan panjang. Zainal, umpan closing berbahaya. Oke, masih bisa diamankan pemirsa. Ada 32, skor 3-0, agregat 5-3 untuk keunggulan Balai FC. Kali ini Balai FC kembali membangun serangan. Zainal dari sisi sebelah kanan crossing, Pamungkas yang dituju, tapi sayang sekali kali ini kanan berhasil digagalkan oleh pemain bertahan dari tim lawan pemirsa. Dengan sudut akan berbuah gol. Kita lihat, tanduk saja, tapi sayang sekali tandukan dari pemain Balai FC masih bisa diamankan oleh penjaga gawang Bulbas FC. Dengan sudut Belkepsi akan berbuah gol, masih bisa digagalkan pemirsa. Oke, kita coba atur lagi fokus umpan dari sayap kanan dengan gaya umpan pendek atau perpaduan ya, paruh waktu. Sementara Balai FC berbalik unggul agregat 5-3 atas Bulbas FC. Jadi kali ini kita agak sedikit tenang. Oke, jadi kita akan terus menekan ini pertahanan tim lawan karena kebetulan mereka juga menempatkan back dengan kualitas rendah. Jadi jika kita mampu bermain agresif dan memotong supaya bola di area tengah, saya rasa kita akan tetap menyulitkan mereka di babak kedua. Oke, taktik kita ubah lagi, teman-teman bisa perhatikan.
Balai FC bermain sangat luar biasa di leg kedua dan tembak saja dan gol kembali tercipta. Pamungkas menjadi momok yang sangat-sangat menakutkan untuk lini pertahanan Bulbas FC. Dia mencetak gol dengan sangat-sangat sensasional. Gol salto yang luar biasa dilakukan oleh Pamungkas melalui situasi bola mati pemirsa. Skor 4-0 agregat 6-3 kali ini Bulbas FC sangat-sangat tertekan. Pamungkas coba melewati penjagaan bagus. Santosa, oh pergerakan yang sangat baik. Gol Santosa, dia bergerak dengan sangat luar biasa dan melakukan sepakan kaki kiri yang tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang Bulbas FC pemirsa. Skor 5-0 agregat 7-3. Luar biasa comeback yang sangat-sangat sensasional. Gol luar biasa. Perubahan taktik, strategi dan formasi yang kita lakukan di leg kedua mampu memporak-porandakan lini pertahanan Bulbas FC. Skor 6-0 agregat 8-3 kali ini jelas Bulbas FC kembali mendapatkan tekanan yang luar biasa. Pamungkas nyaris saja berbuah gol. Beruntung tanduk sepakan Pamungkas masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Bulbas FC. Oke, skor 6-0. Kali ini kita berbalik unggul. Oh, nyaris saja Ukago. Tapi sayang sekali tandukan Ukago masih bisa diamankan. Menit 64, skor 6-0. Kali ini giliran Bulbas FC mencoba untuk melakukan tekanan, tapi kita coba untuk melakukan perubahan terlebih dahulu. Tapi jika dilihat dari kondisi pemain Balai FC, mereka menurut saya masih cukup bugar di babak kedua dan peningkatan performa juga terlihat. Ya, rata-rata performa pemain Balai FC mendapatkan performa 7, itu termasuk performa yang cukup baik. Pamungkas nyaris saja berbuah gol. Bahkan Pamungkas masih bisa diamankan dengan sangat luar biasa. Oke, kali ini kita akan coba menempatkan 4 penyerang sekaligus. Kita akan terus-menerus menekan lini pertahanan tim lawan. Akankah Balai FC mampu mencetak gol kembali? Jainal, oh sayang sekali pemirsa. Bahkan Pauline Jainal masih bisa diamankan dengan sangat mudah oleh penjaga gawang dari Bulbas FC. Oke, kita coba kembali menarik keluar pemain utama dari Balai FC. Menit 82. Jainal kali ini umpan crossing Pamungkas, tapi lagi-lagi Gutierrez penjaga gawang dari Bulbas FC bermain sangat luar biasa di babak kedua. Formasi 6-0, Atma Negara masuk. Kita lihat. Sekarang kita coba serang dari sisi sebelah kiri. Santosa mendapatkan kartu kuning pemirsa. Satu kesempatan dari situasi bola mati akan mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Cornila. Tidak, ternyata tembakan Cornila masih membentur tiang atas gawang dari Balai FC. Formasi 8-3. Kali ini tim lawan mencoba terus menekan lini pertahanan Balai FC. Cornila kembali menguasai bola berbahaya, tapi berhasil direbut oleh Sutisna pemirsa. Bersama yang cukup apik dilakukan oleh pemain Balai FC. Skor 6-0. Kita perhatikan Tedesco, Lev, bagus Jonathan di sana. Umpan Roberto Carlos coba menarik keluar pemain bertahan lawan. Terlalu lama menguasai bola Roberto Carlos. Bola berhasil direbut oleh pemain Balai FC. Tekanan demi tekanan dilakukan oleh Bulbas FC di akhir babak kedua dan tidak ada lagi waktu yang tersisa. Balai FC akhirnya comeback dengan sangat luar biasa dan lolos ke babak final dengan agregat telak 8-3. Oke, setelah ini kita lihat laporan laga antara Balai FC versus Bulbas FC, di mana dari ball possession kedua tim cukup berimbang 50-50 untuk kedua kesebelasan. Dan di sini kita bisa perhatikan bahwa Balai FC melakukan lebih banyak percobaan tembakan pemirsa.
lebih banyak melakukan percobaan tembakan, dan 6 gol berhasil bersarang ke gawang Bulbas FC yang sebelumnya bermain sangat luar biasa di leg pertama, tapi di leg kedua mereka tidak bisa berbuat banyak. Dan untuk man of the match yaitu Zainal dengan performa 9,6, sementara untuk Pamukas dia juga bermain sangat baik. Dan untuk pemain-pemain dari Bulbas FC kali ini mereka tidak mampu mengalahkan timnya Bang Dias dan harus mengakui ketangguhan Balai FC di leg kedua, dan mereka harus puas hanya jadi semifinalis saja. Oke, jadi ini adalah highlight gol pertama yang dicetak oleh Pamukas pemirsa, lewat skema kerjasama apik yang dilakukan oleh pemain depan dari Balai FC. Pamukas berhasil melakukan tembakan keras meskipun dikawal 3 pemain Bulbas FC. Oke guys, jadi kemenangan ini membuat Balai FC akhirnya lolos ke babak final Cup musim ini. Dan tentu ini adalah pencapaian yang sangat bagus untuk Balai FC yang sedang berusaha keras untuk bisa mempertahankan trofi Cup musim ini guys. Musim lalu memang Balai FC meraih quadruple dan Bang Dias ingin agar timnya bisa kembali meraih quadruple musim ini. Dan selanjutnya saya akan menangani tim milik Bang Rian, di mana timnya Bang Rian juga menelan kekalahan. Oke guys, singkat cerita, jadi saat ini saya sudah masuk di akun milik Bang Rian yaitu Garuda United FC, di mana mereka menelan kekalahan tipis 2-1 atas AO Cornebariu. AO Cornebariu. Nah, di leg pertama Bang Rian menerapkan skema formasi 3-2-1-3-1, sementara tim lawan menerapkan skema formasi 4-2-3-1. Dan sebelum pertandingan berlangsung, karena waktu sudah sangat mepet ya guys ya, jadi saya akan sedikit mengatur taktik, strategi maupun formasi untuk Garuda United terlebih dahulu. Dan rencananya kali ini saya akan menerapkan skema formasi 4-3-3 holding, atau kalau di top 11 namanya formasi 4-1-2-3 pistol. Jadi saya akan menempatkan 4 back sekaligus, 4 back, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, dan 3 penyerang. Ya, kita atur seperti ini terlebih dahulu. Nah, kita perhatikan di area depan. Di sini saya menempatkan Yakob Sayuri di sisi sebelah kiri. Dia adalah pemain dengan fly stylish winger, sementara di kanan ada inside forward. Oke. Jadi sebelum pertandingan berlangsung, saya akan memberikan penguat gaya main terlebih dahulu. Efeknya jadi kali 7 ya guys ya, karena kebetulan Bang Rian termasuk salah satu manajer Sultan, jadi dia baru saja top up poin gaya main. Nah, kita pakai aja kayak gini agar para pemain yang dimiliki Bang Rian bisa punya penguat gaya main kali 7 guys. Dengan begitu permainannya bisa 7 kali lebih efektif dari pemain biasa. Oke, kita akan berikan semua penguat gaya main untuk line up utama ya guys ya. Dan untuk pemain cadangan saya rasa nggak usah lah. Oke, kita berikan semua pada pemain-pemain milik Bang Rian. Back sayap efek kali 7, jadi persiapannya sudah luar biasa bagus seperti timnya Bang Dias yang baru saja lolos ke babak final. Dan untuk formasi kurang lebih seperti ini. Oke, kurang dari 1 menit pertandingan akan segera berlangsung. Ya, memang dari segi kualitas untuk keseluruhan Garuda United sedikit lebih baik, tapi tim lawan punya pemain yang luar biasa di area pertahanan, dan mereka terbukti berhasil mengalahkan timnya Bang Dias di leg pertama. Dan untuk taktik, seperti biasa kita atur taktik dengan mental tim menyerang terlebih dahulu, kemudian fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan rendah, gaya tekan mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Oh ya guys, untuk taktik kita ubah aja saat pertandingan berlangsung ya guys ya, karena kebetulan saat ini timnya Bang Rian menelan kekalahan di leg pertama, jadi kita butuh gol cepat untuk menyamakan kedudukan. Terlihat para pemain sudah mulai memasuki lapangan.
Ya, di sini kita perhatikan kedua tim memiliki kualitas yang cukup berimbang, tapi Garuda United sedikit diunggulkan, sedikit. Tapi tetap saja tim lawan punya kualitas yang sangat baik, bahkan mereka sudah membuktikan bahwa mereka bermain sangat luar biasa di leg pertama hingga bisa mengalahkan Garuda United dengan skor 2-1 pemirsa. Dan kick off babak pertama sudah dimulai. Kita perhatikan manajer dari AO hadir di sisi lapangan mendampingi timnya, dan ini membuat tentu saja jalannya pertandingan akan semakin menarik antara AO Corneberry versus Garuda United di leg kedua pemirsa. Kartu kuning diberikan kali ini, berbahaya. Lihat Chouti beruntung tembakan Lihat Chouti masih melambung keluar lapangan, dan mereka kembali melakukan tekanan yang luar biasa. Dan Nakai di sana depan yang sangat baik, crossing Howells berbahaya. Oh, nyaris saja berbuah gol, tapi upaya Howells masih kurang maksimal pemirsa, makanya masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Garuda United. AO Corneberry kembali membangun serangan. Mereka bermain sangat dominan di area tengah. Ada Chouti berbahaya melewati penjagaan Chouti, tapi nyaris saja berbuah gol. Oke, kita atur aja untuk taktik. Kita coba atur fokus umpan lewat sayap kanan dengan gaya tackle normal, gaya tekanan tinggi. Oke, untuk jebakan offset mati, serangan balik mati. Jebakan offset nyala aja guys, ya, jebakan offset nyala. Kemudian untuk sisanya seperti biasa kita atur nanti ketika tim kita mulai kesulitan, baru kita atur taktik, strategi maupun formasinya. Dan dia kali dari sisi sebelah kiri berbahaya, umpan crossing Dufire, dan nyaris saja berbuah gol. Dufire si belum bisa memanfaatkan umpan emas yang diberikan oleh rekan setimnya pemirsa. Dia kartu kuning diberikan. Bagus sekali Rian mendapat satu kesempatan dari titik putih, tembak saja dan gol. Rian berhasil mencetak gol dari titik putih. Tendangan penalti Rian tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang AO Corneberry pemirsa. Skor 1-0, agregat 2-2. Garuda United punya kesempatan untuk bisa lolos ke babak final andaikan kita mampu mencetak gol kembali. Menit 28, skor 1-0. Lihat Chouti, dia kembali pada Lihat Chouti berbahaya. Bagus sekali, Farjan melakukan pelanggaran yang sangat mantap. Lihat Chouti, back dari AO Corneberry mengalami cedera. Ini satu keuntungan tersendiri untuk pemain dari Garuda United FC, karena yang cedera itu adalah back terbaik ya guys. Salah satu back andalan dari AO mengalami cedera. Kita lihat akankah Garuda United mampu memaksimalkan satu kesempatan, karena ini seperti pertandingan antara Indonesia versus Jepang ya guys ya, dimana saat itu Kevin Dick mengalami cedera, dan setelah Kevin Dick cedera, Jepang bisa dengan sangat leluasa membombardir lini pertahanan Indonesia pemirsa. Kita lihat tekanan kembali dilakukan tapi berhasil digagalkan dan hanya menghasilkan serangan balik cepat. Kita perhatikan ada Sandy Walsh, umpan kepada Yakob Sayuri. Rian di sana mengiring bola, Rian put gol. Rian kali ini kembali mencetak gol dari skema serangan balik cepat. Sepakan kaki kanan Rian tidak mampu diamankan oleh penjaga gawang AO. Skor 2-0. Garuda United berbalik unggul atas tuan rumah. Lagi-lagi serangan balik dilakukan oleh Witan Sulaiman. Rian cukup tenang, umpan kepada Yakob Sayuri sangat lambat, tapi kita perhatikan Yakob Sayuri, gol. Witan Sulaiman kali ini mampu mencetak gol dari situasi bola rebound. Satu kemelut kembali dimanfaatkan dengan sangat baik oleh main dari Garuda United FC. Skor 3-0, agregat 4-2. AO Corneberry saya rasa sangat frustasi karena sebelumnya mereka
unggul lebih dulu 2-1 di leg pertama, tapi di babak pertama, di leg kedua babak pertama, Garuda United akhirnya mampu memporak-porandakan ini pertahanan mereka, dan kali ini Garuda United unggul agregat 4-2 atas tuan rumah pemirsa. Les lagi masuk menggantikan Lia Choti. Kita perhatikan paruh waktu main bertahan dari AO Cornebiriu, pemain kurang maksimal dengan rata-rata performa 5,5, sementara pemain dari Garuda United FC bermain sangat luar biasa, terutama untuk Yakob Sayuri dan juga Rian yang bermain sangat baik di babak pertama pemirsa. Skor 3-0 agregat 4-2. AO Cornebiriu, akankah mereka mencoba melakukan perubahan setelah mereka kehilangan satu pemain andalannya di area pertahanan? AO Cornebiriu, Korstiansen, Yosepski ke belakang, lebar, jelas offside pemirsa. Ya, wasit sudah mengisyaratkan offside. Sangat tipis sekali. Fire hari saja bisa memperkecil ketertinggalan, tapi beruntung dia terlebih dulu terjebak offside. Skauci, Traore, Arizan berhasil dipotong dengan menghasilkan serangan balik cepat. Ada Ivar Jenner di sana. Skaldinev, umpan terobosan. Rian yang dituju, Rian umpan melebar, tapi sayang sekali Rian sudah lebih dulu terjebak offside. Sepertinya tim lawan mulai melakukan perubahan taktik maupun strategi, di mana mereka kali ini bermain sangat terbuka, dan saya rasa mungkin mereka menerapkan strategi gigih menyerang setelah tertinggal 3-0 di laga kali ini pemirsa. Christiansen, Dier, Neken, umpan crossing, tanduk, tapi beruntung ada Jaijes. Oke, kita coba serang dari sisi sebelah kiri lagi dengan gaya umpan panjang. Kita perhatikan akankah Garuda United mampu mencetak gol. Oke, kita coba atur untuk mentalitas, dan Yorski nyaris saja memperkecil ketertinggalan, tapi lagi-lagi Martin Paes bermain sangat luar biasa di bawah mister gawang Garuda United FC pemirsa. Skor 3-0 agregat 4-2. Lempar ke dalam. AO Cornebiriu, mereka jelas di babak kedua terus-menerus menekan lini pertahanan dari Garuda United pemirsa. Dan Nakai, Christensen, nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung sepakan Christensen masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang Garuda United FC. Ivar Jenner, Abner, Ivar kembali berhasil dipotong menghasilkan serangan lebih cepat. Ada Harijam di sana, sangat-sangat terbuka lini pertahanan dari Garuda United, tapi beruntung ada De Souza berhasil merebut benar pemirsa. Oke, kita akan coba menggunakan gaya tackle keras. Saya harap ada salah satu pemain lain yang mengalami cedera juga. Akankah kita mampu mengerahkan mereka dengan sangat luar biasa? Gol tercipta. The Fire berhasil mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan. Di menit ke-73 lewat sepakan kaki kanan dari tim lawan, dan mereka berhasil mencetak gol. Skor 3-1. Abner, Witan Sulaiman cukup baik. Abner yang dituju, umpan crossing, Yakob Sayuri, gol. Yakob Sayuri berhasil mencetak gol lewat tandukan yang sangat-sangat sensasional. Garuda United unggul 4-1 atas AO Cornebiriu. Sebelumnya unggul 2-1 atas tim milik Bang Rian pemirsa. Tapi kali ini beda cerita, beda manajer, beda cerita, dimana kali ini saya berhasil membawa Garuda United unggul 4-1 di menit ke-80 pemirsa. Dan jika kita mampu mempertahankan keunggulan ini, saya rasa kita bisa lolos ke babak final pemirsa. Ya, nyaris saja berbuah gol.
Menit 84, skor 4-1, agregat 5-3, tapi masih ada kesempatan untuk AO Corneberry untuk bisa menyamakan kedudukan. Kita perhatikan Witan Sulaiman, sayang sekali Witan. Satu kesempatan gagal dimanfaatkan dengan baik. Kita akan Witan Sulaiman masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang AO Corneberry. Yakob Sayuriko, luar biasa Yakob. Dia berhasil mencetak gol kembali. Sepakan yang sangat keras sekali. Skor 5-1. Mana yang masuk menggantikan Sunny Walsh. Dengan sudut satu kesempatan, Witan Sulaiman. Salto, tidak ternyata. Fire menyingkirkan bahaya dengan sangat luar biasa. Skor 5-1, agregat 6-3. Kita lihat lemparan di dalam, Durek di sana. Sage, Nakai akan berbuah gol. Nakai kembali umpan crossing, Fire di sana tapi beruntung. Sepakan Fire masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Garuda United yang dikawal oleh Martin Pas, pemirsa. 4 pemain diganti oleh tim lawan. Mari kita lihat akankah mereka mampu memperkecil ketertinggalan, tapi saya rasa sudah terlambat karena hanya menyisakan 1 menit dan justru gol kembali tercipta dari Garuda United FC, pemirsa, lewat salto yang luar biasa dari Rian yang lagi-lagi mencetak gol yang sangat-sangat spektakuler. Dan pertandingan pun berakhir untuk kemenangan Garuda United FC, dan akhirnya saya mampu membawa 2 tim sekaligus comeback dan lolos ke babak final Cup musim ini, pemirsa. Oke, alhamdulillah. Ya, cair cair guys. Ya, alhamdulillah guys, akhirnya saya bisa membantu 2 tim lolos ke babak final setelah di leg pertama menelan kekalahan pahit atas tim lawan. Dan kita lihat Garuda United menang telak 6-1 dan lolos ke babak final dengan agregat 7-3. Dan untuk ball possession di sini Garuda United juga lebih dominan 55 berbanding 45, dan kita juga melakukan lebih banyak percobaan tembakan, 18 kali percobaan tembakan, 10 tepat sasaran dan 6 diantaranya berbuah gol. Sementara AO Corneberry hanya bisa melakukan 14 kali percobaan tembakan dan hanya 1 yang berbuah gol. Oke guys, jadi gimana nih menurut teman-teman taktik strategi yang saya terapkan di leg kedua babak semifinal Cup musim ini? Dan saya juga pengen tahu nih gimana kabar tim yang teman-teman kelola musim ini. Gimana? Sampai ke babak final atau enggak? Nah, buat teman-teman yang ingin berbagi pengalaman seputar game Top 11, kamu bisa coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke, jadi ya mungkin seperti itu aja yang bisa saya bahas kali ini ya guys ya. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih juga untuk membership Antv 11. Terima kasih buat partnership Antv 11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.